warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Melati Aura Dan saya Vita Adha dalam acara Salam Pramuka edisi Minggu 22 November 2020. Happy weekend teman-teman di rumah. Semoga teman-teman yang lagi berliburan atau bertamasya tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Bener banget Kak Emel. Nah Kak Emel, di minggu ini ada berita apa aja nih Kak? Banyak dong KFV pastinya. Dan informasi pertama ini datang dari Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang mengadakan kegiatan pembekalan materi tentang Duta Perubahan Perilaku. Materi tersebut diberikan oleh Kak Baktiar Utomo selaku Sekretaris Jenderal Kuarnas Atau selaku Komandan Satgas Pramuka Peduli Pandemi COVID-19. Kegiatan tersebut mengangkat tema Kesiapan Gerakan Pramuka sebagai pelopor dan teladan bagi masyarakat. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengadakan kegiatan sosialisasi pemakaian produk dalam negeri kepada peserta didik dan anak muda. Dan kegiatan tersebut mengangkat tema pengembangan branding 100% Indonesia dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020. Bertempatkan di Hotel Salak The Heritage, Bogor. Tahun ini sedang mengoptimalisasi kampung batik di Cibulu. Ada kampung berisi Paseto di daerah Cibadak, ya, Kelurahan Tanah Sarean. Kita juga bantu peralatan dan lain sebagainya, Bu. Salah satu upaya untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, khususnya UKM, sebagaimana diketahui ya, terutama nih anak-anak sekolah, teman-teman, mahasiswa, adik-adik sekolah, kita 96% ekonomi kita itu adalah dari UKM, 4%-nya itu dari usaha besar. Jadi UKM 96% menjokong PDB, ya. Oke teman-teman semua, yuk mulai kita cintai dan gunakan produk-produk yang ada di dalam negeri Untuk meningkatkan UMKM dan ekonomi yang ada di Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, kami juga sempat mewawancarai Kak Septo Supriyatno selaku Kepala Subdirektorat Perdagangan melalui Sistem Elektronik Kemendak. Akan menjadi pengimpor. Kalau mereka mengimpor barang ternyata tidak beli, tentunya mereka akan mengalami kerugian. Selain mewawancarai Kak Septo, kami juga sempat mewawancarai Kak Doni selaku dosen Institut Pertanian Bogor. Langsung aja kita simak wawancaranya. Bagaimana pandangan kakak terhadap produk lokal? Sebetulnya begini, kalau produk Kota Bogor ya, dia ditempel ya, misalnya Uncal aja, siapa yang nggak kenal Uncal? Siapa yang nggak kenal Istana Bogor? Siapa yang nggak kenal Kebon Raya Bogor? Jadi kalau hanya ditulis batik saja, tidak ada embel-embelnya, ya ini sayang sekali gitu loh. Jadi mungkin ada istilahnya batik Kebon Raya Bogor, batik Bogor, batik Uncal, misalnya contohnya begitu. Belum yang barang-barang pernik kecil-kecil gitu ya, bisa aja keris kucang misalnya, keris apalah misalnya, yang ambil ada nama lokalnya. Nah, itu akan cepat dia mendunia. Betul sekali Kak. Oke Kak Doni, terakhir boleh kasih ajakan untuk generasi muda agar lebih menggunakan produk dalam negeri. Betul sekali ya. Jadi saat ini banyak usaha-usaha di Indonesia, ya terutama UMKM misalnya ya, atau usaha besar ya, yang memang dimiliki oleh orang Indonesia. Itu kualitasnya tidak kalah bersaing dengan produk-produk luar negeri. Jadi saya berharap adik-adik, apapun sekarang ini, ya kita harus bangga menggunakan produk-produk dalam negeri, ya. Dan itu yakin sekali, karena kakak juga sering ke luar negeri. Kalau kakak menggunakan batik, itu jauh orang-orang Afrika sana lebih menyukai batik dibanding mereka menggunakan kemeja-kemeja yang buatan dari luar. Nah, jadi ini contoh saja bagaimana produk Indonesia harus kita cintai, harus kita gunakan, dan harus kita kenalkan, dan harus kita pasarkan.
Oke, terima kasih banyak. Terima kasih adik-adik ya, atas sampai ketemu bincang-bincangnya. lagi adik-adik Pramuka. Semoga kita bisa Luar ketemu biasa. di kegiatan selanjutnya. Siap, kakak siap diundang di acaranya. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Oke teman-teman semua, informasi selanjutnya datang dari Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Bogor Utara. yang mengadakan kegiatan sidang paripurna ranting. Dan kegiatan ini bertempatkan di SMA Negeri 7 Kota Bogor. Kegiatan ini dilaksanakan tepatnya Sabtu kemarin pada tanggal 21 November 2020. Pada kesempatan ini, saya akan melaporkan hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan sidang paripurna Kuartir Ranting Bogor Utara tahun 2020 dengan agenda mengevaluasi program kerja tahun 2019 serta penyusunan program kerja tahun 2020 untuk dibahas pada rapat kerja Ranting Bogor Utara. Oke teman-teman semua, selanjutnya ada kabar duka dari teman-teman kita yang ada di daerah Pasar Anyar Bogor. Betul sekali Kak Evi, karena pada hari Jumat kemarin, tepatnya tanggal 20 November 2020, telah terjadi kebakaran di sekitar Pasar Anyar Bogor. Kejadian tersebut terjadi kurang lebih pada pukul 19.10 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk informasi lebih jelasnya, mari kita simak berita berikut ini. Kami dari Damkar Kota Bogor menerima laporan tadi by telepon kira-kira pukul 18.30. Ada laporan kebakaran di Jalan Antarsamun. Kami meluncur ke sini, ternyata yang terbakar itu toko Intisari. Toko Intisari ya? Sebelumnya ini toko sembako kalau tidak salah, cuma dalam kondisi kosong sudah lama. Tapi rawa dari belakang toko ini. Kalau dalam keadaan kosong, kemungkinan dari konsleting listrik ya. Rembet lantai 1, 2, 3, kemudian rembet juga ke toko terang di sebelahnya. Dan satu unit rumah di belakang, pas di belakang toko itu. Kena juga Pak? Ya. Kena juga? Ya. Kena satu rumah di belakang toko Intisari dengan toko tram ini. Oke. Ada korban jiwa nggak Pak tapi? Korban tidak ada. Tidak. Karena kebetulan ini kondisi udah kosong tokonya. Tapi udah. Karena kerugian cukup besar juga ya. Mungkin kisaran 700 sampai 1 miliar ada. Jadi ini damkarnya dari mana aja Pak? Damkar kami dari Kota Bogor, kemudian ada bantuan juga dari Kabupaten Bogor. Dari Ciamas ya tadi saya lihat. Ya, dari Kabupaten Bogor ada, karena kami ada kerjasama antara kabupaten dengan Kota Bogor. Jadi ketika ada kejadian di Kota Bogor, mereka ikut bantu. Kalau ada kejadian kebakaran juga di Kabupaten Bogor, kita juga ikut partisipasi. Faktor utamanya ini apa Pak? Disebabkan karena apa? Penyebabnya Iya, kemungkinan konsleting listrik. konsleting Karena listrik. memang dalam keadaan kosong ini, Oh iya. tokonya tidak ada orang. Oke teman-teman semua, di Salam Pramuka minggu-minggu sebelumnya kami sempat membahas tentang donor darah. Betul banget Kevi. Dan kemarin pada hari Sabtu tepatnya tanggal 21 November 2020, PDDI Kota Bogor kembali mengadakan kegiatan donor darah. Dan donor darah hari ini diselenggarakan di Bogor Trade Mall, tepatnya di Kecamatan Bogor Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan pada pukul 11 siang hingga 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Oke teman-teman, dalam kegiatan tersebut kami berkesempatan mewawancarai Ketua PDDI Kota Bogor. Dan kami juga sempat mewawancarai Ketua Karang Taruna Kecamatan Bogor Tengah. Langsung aja kita simak wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari TV Pramuka Konsep Kota Bogor akan mewawancarai tentang donor darah. Yang
ini? Alhamdulillah ini adalah donor darah yang kelima kali nih Kak Teti. Dari sejak bulan Juli kami selenggarakan di Bogor Selatan, kemudian setiap bulan berurut ke Bogor Utara, kemudian ke Bogor Barat, kemudian Bogor Timur, dan bulan ini di Bogor Tengah. Alhamdulillah semua elemen dari organisasi di tingkat kecamatan, dari Karang Taruna, dari Pramuka, dari PKK, dan lain-lain semuanya sangat-sangat antusias membantu kegiatan ini. Kak, selama donor darah nih Kak yang kelima kali ini, menurut Kakak di mana nih yang paling berkesan menurut Kakak? Mungkin dengan teman-teman yang donor darah juga yang paling berkesan itu dari mana atau apa sih kekurangan dan kelebihan? Baik, semua tempat itu ada keunikannya nih kebetulan Kak Teti. Jadi kayak misalnya Bogor Selatan itu kami ada di daerah Kelurahan Genteng, jadi jauh dari keramaian Kota Bogor, gitu kan. Kemudian kami kerjasama juga dengan Bogor Utara yang kebetulan berkegiatan di kantor kecamatan yang baru dan besar itu. Antusiasnya besar juga, semuanya memiliki keunikan dan hal-hal yang menarik. Termasuk misalnya di Bogor Barat kemarin kami di Situ Gede, jadi pemandangannya danau gitu ya. Kemudian di Bogor Timur itu kami ada di mall, dan sekarang juga ada di mall. Alhamdulillah support dari setiap setiap lokasi itu luar biasa sekali, dan itu yang kami syukuri sekali, keterlibatannya sangat-sangat luar biasa, termasuk dari organisasi yang terlibat gitu Kak. Baik, terima kasih Kak Diki. Sekarang saya dengan Mas siapa Kak? Safrija, Ketua Karang Taruna Kecamatan Bogor Tengah. Rizal itu kan dari Karang Taruna ya Kak ya. Bagaimana peran Karang Taruna dengan donor darah ini Kak? Sudah berapa kali, sudah berapa lama? Alhamdulillah saya secara pribadi untuk pendonor darah udah kedua kali. Namun teman-teman rekan yang lain mungkin sudah beberapa kali. Alhamdulillah setelah dilaksanakan kegiatan donor darah ini, artinya teman-teman bisa membantu dan mendorong kaitan untuk mendonor darahnya kepada PDDI ini. Terus Kak, kembali kepada Kak Diki ya Kak Diki. Nanti kan selama ini kan Kak Diki di PDDI ini kan didukung oleh beberapa elemen ya Kak. Terus menurut Kak Diki sendiri bagaimana sih peran masyarakat untuk PDDI ini Kak dengan donor darah ini? Baik. Kami mengadakan kegiatan roadshow dan ini sebagai stimulasi sebetulnya Kak Teti, bagaimana kita merangsang masyarakat untuk aktif mendonorkan darah ke depannya. Jadi ini hanya bukan sebagai kegiatan akhirnya, bukan sebagai goalnya, tapi bagaimana kemudian kita merangsang masyarakat untuk kemudian aktif mendonorkan darah, baik datang ke UDD PMI Kota Bogor misalnya yang di Indraprasta, atau misalnya datang ke kegiatan donor darah di komunitas-komunitas. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan darah sebanyak-banyaknya yang saat pandemi ini terus terang sangat terkendala gitu kan, dan kemudian regenerasi juga nih dari donor darah yang sudah senior umurnya sampai dengan nanti tidak bisa mendonorkan darah, kita harus sudah punya generasi-generasi muda untuk ikut mendonorkan darah, dimulai dengan ketertarikan mereka datang di roadshow, ketertarikan mereka datang di kegiatan donor darah yang ada di komunitas mereka sendiri gitu. Sekarang kan kita dalam keadaan COVID ya Kak. Nah, donor darah ini kan tetap harus menjaga protokol kesehatannya ya Kak ya. Betul. Gimana Kak ini Kak? Karena kita keramaian di bawah ini. Iya. Jadi kami juga sesuai dengan arahan dari gugus tugas COVID, kami menyelenggarakan kegiatan donor darah ini sesuai dengan protokol kesehatannya Kak. Semua harus dicek dulu suhunya, kebetulan karena di mall ada dicek di bawah, kemudian kita juga cuci tangan, di mall ada cuci tangan di bawah, juga ada hand sanitizer di atas di tempat lokasi, kemudian juga duduknya berjarak gitu, dan kita sangat-sangat mengingatkan kepada seluruh peserta agar menjaga jarak supaya tidak berkerumun begitu. Kemudian selalu menggunakan masker, supaya kita tidak menyebarkan kondisi-kondisi yang mungkin membahayakan dari droplet ini, begitu Kak. Nah, sekarang Kak Rizal lagi Kak Rizal. Kak Rizal, bagaimana ke depannya nih Kak Rizal? Apa Kak Rizal misalkan di Karang Taruna mau mengadakan sendiri atau kerjasama lagi dengan ini di wilayah masing-masing gitu Kak? Oke, untuk poin ke depan mungkin kami sudah bersama-sama dengan teman-teman, mudah-mudahan kita punya rencana, mungkin nanti tetap kita akan bekerja sama dengan PDDI lagi kaitan untuk di wilayah masing-masing. Artinya entah itu di kecamatan ataupun di kelurahan, kami akan terus mendorong kepada masyarakat kaitan untuk mendonor darahnya. Oke teman-teman semua, selain mewawancarai Kak Rizal dan Kak Diki, Kami juga sempat mewawancarai Kalila dari Kuartir Ranting Bogor Tengah bersamaan dengan Kak Dodi selaku andalan Abdimas Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor. Langsung aja kita simak wawancaranya. Hai, salam Pramuka Kak. Oke Kamila dan Kak Dodi sudah melakukan donor darah berapa kali nih Kak? Saya ke-11. Kalau ke saya ke-8 ya, baru 8. Banyak saya ya Kak? Iya. Oke. Kalau menurut saya penting karena berbagi itu bukan tidak hanya berupa materi,
Jadi kalau selama tidak bisa memberi materi, dengan mendonorkan itu sudah berbagi antar sesama. Bukan begitu? Jadi satu tetes bagi kami itu berharga ya untuk kemanusiaan. Ya tanpa donor ya kita ya apalagi yang kita harus korbankan gitu ya untuk kemanusiaan. Lalu apa sih Kak manfaat dari donor darah ini? Oke, manfaatnya yang satu badan agak ringan ya. Untuk penyakit-penyakit ya insya Allah lah hilang semua. Itu saja sih. Ya, intinya donor darah itu menyehatkan. Oke Kak, terakhir kasih ajakan dong untuk para anggota Pramuka Kota Bogor agar lebih bisa donor darah. Oke, bagi Pramuka Kota Bogor, kakak-kakak, adik-adik, apa? Sok, Kak Dori dulu. Nggak pegangin deh, baik Mila. Untuk kakak-kakak yang belum pernah donor, ayo Coba dulu. donor. Tanpa donor kita nggak keren. Ya, donor itu sehat intinya. Selain itu, kami juga sempat mewawancarai Kak Kuswardani Yang telah mendonorkan darahnya sebanyak 79 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Kuswardani Abdul Ghafur. Lahir pada tanggal 18 Februari 1958 di Jakarta. Pada awalnya saya mengikuti acara donor darah itu pada tanggal 3 Agustus 1993. Pada waktu itu umur saya 27 tahun. Ya, waktu itu suami saya tugas di Bank Ekspor Impor cabang Solo dan saya alhamdulillah baru pertama kali menyumbangkan darah pada umur 27 tahun. Nah, sekarang saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sekarang umur saya ini sudah 63 tahun. Dan saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan umur 63 tahun saya alhamdulillah sama Allah diberi kesehatan sudah mendonorkan darah sebanyak 79 kali. Dan manfaatnya donor darah itu adalah yang pertama adalah niat kepada Allah. Jadi saya kadang kalau sebelum mendonorkan darah selalu saya berdoa kepada Allah agar saya mendonorkan darah, saya diberi kesehatan, tensi yang normal, HB yang normal, dan badan saya sehat. Dan alhamdulillah setelah mengikuti acara donor darah ini sebanyak 79 kali, alhamdulillah Allah memberikan kesehatan badan saya. Itu yang saya rasakan. Paling cuma suka pusing-pusing, pilek itu biasa. Jadi saya juga punya mantu, anak juga sudah ikut acara donor darah ini. Cukup. Pondok Pesantren Al Inayah Kota Bogor mengadakan kegiatan kompetisi bakat pramuka yang ke-7 atau yang biasa disingkat dengan Kobra ke-7. Perlombaan ini diselenggarakan secara virtual dan diikuti oleh anggota pramuka tingkat siaga juga penggalang. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh Kak Eski, Kak Midang, dan Kak Abdullah selaku andalan Kuartiranting Bogor Utara yang menjadi juri dalam perlombaan tersebut. Oke teman-teman semua, dalam kegiatan perlombaan tersebut kami sempat mewawancarai Kak Ahmad Dumiyati selaku pembina GUDEP. Baik, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari pembina GUDEP dari Pondok Pesantren Al Inayah yang alhamdulillah hari ini atau sedang melaksanakan tentang lomba gerakan pramuka yang dinamakan Kobra, yaitu lomba bakat pramuka ke-7. Saya sampaikan kepada teman-teman semua pangkalan di Pondok Pesantren Al Inayah ya, dalam rangka pandemi seperti ini pun kita tetap semangat dalam mendidik peserta dalam halnya khususnya di kegiatan pramuka seperti itu. Oke Kak, boleh dong disampaikan tujuan dari diadakannya kegiatan perlombaan ini itu apa? Tujuan dari yang pertama adalah silaturahim antar semua pangkalan, antar semua anggota atau peserta didik yang notabene adalah sebogoraya
Yang kedua adalah syiar pondok pesantren atau pangkalan kami, supaya diketahui oleh halayak banyak adanya pangkalan yang berbasis pondok pesantren tapi aktif dalam kegiatan pramuka seperti itu. Oke Kak, lalu harapan Kakak untuk pramuka di pondok pesantren Al Inayah ini untuk depannya? Harapan saya sebagai pembina GUDAP tentunya adalah lahirnya anggota-anggota yang berkompetensi baik dari budi ataupun akhlak yang terutama ya, kemudian sosial dan juga memahami keterampilan-keterampilan yang diajarkan di dalam kegiatan pramuka serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke Kak, terakhir boleh dong sampaikan pesan untuk para anggota pramuka yang ada di Kota Bogor. Nah, untuk anggota atau peserta ataupun anggota pramuka di Kota Bogor khususnya, intinya adalah bahwa pramuka ini sebuah wadah yang beda dengan pembelajaran yang kita terima atau khususnya dalam pembelajaran formal. Karena di pramuka kita diajarkan yang namanya tanggung jawab, kerjasama, kemudian juga sosial. Yang paling penting adalah menjadi pemuda dan pemudi bangsa Indonesia yang bisa dibanggakan oleh negara seperti itu. Oke teman-teman semua, wawancara tadi sekaligus menutup Salam Pramuka hari ini. Pada hari Sabtu kemarin, tepatnya tanggal 21 November 2020, telah terlaksanakannya kegiatan pelayanan pengambilan sidik jari digital di masa pandemi pada pelajar, khususnya anggota pramuka se-Kota Bogor, yang dilaksanakan oleh Unit Identifikasi Satreskrim Polresta Bogor Kota, yang berlokasikan di SMA Negeri 7, Jalan Pamiko, Bantarjati, Bogor Utara. Jangan lupa terus saksikan kami setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di TV Pramuka. Saya Evita Anha dan saya Melati Aura. Pamit undur diri. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.